Memulai perjalanan dari Bandara Sultan Nasruddin Makassar, kami berangkat bersama 8 partisipan tour lainnya yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tur ini difasilitasi oleh distributor resmi beberapa merek elektronik ternama yang memiliki cabang termasuk di Makassar. Karindo mau yang ke Jakarta. Kami mengawali perjalanan dari Makassar menuju Jakarta. Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta menjadi meeting point partisipan lainnya dari seluruh Indonesia menuju Bangkok, Thailand. Sudah mau masuk sembarangan ini. Karindo. Setelah menempuh perjalanan penerbangan sekitar 3,5 jam, rombongan pun tiba sore hari di Bandara Don Muang, Bangkok, disambut dengan hujan lebat. Dalam penerbangan, beberapa kali terjadi turbulensi. Proses landing pesawat pun terganggu akibat cuaca buruk. Swadikap Tritrun Trap. Selamat datang di Bangkok. Keluar, welcome to Thailand. Itu tadi pesawat yang kita naik Air Asia. Barusannya aku tidak mabuk, hanya pusing karena jet lag kapang. Air Asia, rata-rata Air Asia loh. Cuman lebat sekali hujan. Kita mau cek dulu, kita mau cek paspor dulu. Ini tempat pengisian kartu perdana 4G Telkomsel atau penukaran uang. Ini changer. Kita mau periksa paspor dulu. Setiba di bandara, kita melewati pemeriksaan migrasi. Untunglah layanan pemeriksaan keimigrasian di bandara ini sudah autogate, sehingga memudahkan bagi para pelintas internasional. Kita sudah buka hotel. Hujan gelap banget. Rekam. Kita mau imigrasi. Polisi Raya Pintu. Foto dulu nak di sini. Sudah sampai di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Berarti lama di perjalanan karena jelek cuaca. Jadi sekarang hujan di Bangkok. Ini semua pesertanya. Kita masuk WC, ternyata tidak ada air untuk siram pipis. Aduh, pakai tisu guys. Karindo untung ada air botol ya. Lega
Masih ada sisa air tak nak? Kita kasih tahu itu ibu-ibu Aku dong. Setelah mengambil barang bagasi, kami pun keluar dari bandara, menuju bus yang sudah disediakan oleh travel untuk diantar ke tempat makan malam di restoran Twin Tower Hotel. Ini ibu negara. Kita lagi di bus. Ini busnya, kursinya, ada pegangan. Ada apa ini? Apa colokan ya? Seru juga. Sopir. Kita ditunggu. Kayak pemandu loh. Dalam perjalanan di atas bus, rombongan dipandu oleh tour leader Mas Levi Saputra dari Biro Travel, dibantu pemandu lokal yang disediakan oleh pihak travel. Jakarta, Bandung, Cirebon, Makassar, sama Medan ya. Oke, Bapak Ibu, di sini kita langsung menuju ke restoran untuk makan malam di Twin Tower. Iya. Bapak Ibu udah lapar? Oke, perjalanan kurang lebih setengah jam ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum itu perkenalkan, saya dengan Levi selaku tour leader yang akan menemani Bapak Ibu dari awal perjalanan tanggal 2 sampai kepulangan di tanggal 5. Ya. Oke, jadi sekilas informasi untuk kebersihan, harap minta tolong perhatiannya ya Bapak Ibu, minta tolong sama Bapak Ibu semua, mau itu kita di bus, di resto atau di tempat destinasi yang kita kunjungi, selalu menjaga kebersihannya ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk hotel, nanti kita satu malam aja nih di Sentara, karena besok akan pindah hotel di Amiri. Iya, di acara gala dinner. Di sini semua udah bawa baju batiknya ya Bapak Ibu ya. Loh, ada yang belum? Beli di sini berarti ya, yang gajah-gajah ya, motif gajah. Oke, saya juga mau memperkenalkan. Di sini kita ada local guide yang namanya Pak Anuat. Sawadika. Iya, jadi Pak Anuat yang akan menceritakan mungkin sejarah atau destinasi mana yang kita akan kunjungi, nanti bisa bersama Pak Anuat. Oke, saya persilakan Pak Anuat, mungkin bisa dilanjutkan. Sawadikap. Ya, bahasa Thailand dinamakan sawadikap. Ya, untuk Bapak Ibu kita bicara bahasa Thai, kata pertama dinamakan sawadi. Ya, sawadi untuk Bapak tambah kap. Ya, mungkin Bapak Ibu ya sudah ada pernah ke Bangkok ya, sudah sering ke Bangkok ya. Nah, maka untuk kita ya bilang apa sawadikap, bahasa Indonesia artinya selamat datang. Ya, selamat datang. Kita bilang apa sawadikap untuk laki-laki. Tapi untuk wanita ya ibu-ibu beda. Kalau ibu-ibu bilang apa sawadika. Ya, untuk wanita bilang apa sawadika. Ka itu untuk perempuan bicara. Kalau kap untuk cowok ya. Kalau apa-apa ketemu bencong, juga ada satu kata khusus untuk bencong ya. Nah, kalau bencong bilang apa? Papa tahu tidak? Ya. Ya betul Pak, sawadiha ya. Nah, jadi grup kita ada bencong juga ya. Maka bisa jawab sawadiha ya. Ya sawadiha itu untuk bencong ya bicaranya. Maka sekarang ya dari sini ya ada ya kata-kata yang untuk cowok dan cewek juga ya. Nah, baik ya Bapak Ibu, kita sekarang ya sudah jadi satu keluarga ya. Satu bus ini namanya bus A ya. Bus A kita mulai dari hari ini, besok ya kita pakai bus A ya, dua hari hari ini dan besok. Nanti hari lusa kita ya. Yang penting ada uang 4 ya, sebab di dalam apa kita shopping pakai uang 4 ya. Kalau rupiah tidak laku ya, rupiah tidak laku, semua pakai 4 rupiah atau jus lalat atau tidak terima. Nah, steak bus malam ya, hari itu banyak ya orang ya, ada semua di sini ya. Sekarang lagi musim ya untuk makan malam di sini sampai jam 12 malam ya di sini kita lihat ya. Tapi di sini kita lihat nih
99% ya, 99% tulis ya. Ini yang terang. Ya, tapi tulis yang kebanyakannya ABG ya. Ya, ini tempat ya, restoran ya, makan yang rame ya di daerah sini namanya Bantak Tong. Bahasa baik ya. Kalau kita naik taksi dari hotel Makan malam. Kun maimu. apa di sini ya? Sini ya, sini bisa semua ya. Silakan. Sini Mak. Di mana kayak mau? Sini Mak. Di mana? Mak? Mama. Sehabis makan malam, rombongan diantar menuju hotel yang terletak di Raja Prarop, Pakasan, Bangkok. Setelah check-in, kami memasuki kamar hotel masing-masing. Sejenak, kami tur ke kamar hotel sambil merekam situasi di dalamnya. Cukup bagus dan sesuai ekspektasi yang dijanjikan. Bintang 5 Bali. Hari pertama di Bangkok, kita berkesempatan mengunjungi Big D Garden. Dinamai Ramindra Bangkok. Sebuah tempat yang sangat recommended bagi pecinta madu atau yang ingin tahu segala hal terkait madu. Di sini, kita akan diajak belajar mengenai manfaat madu dan produk hasil olahannya. Selain itu, tempat ini pula menjual dan memberikan kesempatan kepada para pengunjung mencicipi berbagai produk lebah seperti madu murni,
royal jelly, propolis, dan propolis. Oh, WhatsApp. Oke. Sama ini yang dimakan, sama di situ rasanya. Sama ini di Semua. Nama saya Mary ya. Silakan. Silakan diminum. Saya tunjukin dulu kemasannya. Madu, terus ini bee pollen, terus ini royal jelly, ya, terus ini propolis, ya, semua ini dari lebah. Nah, kalau madu dan bee pollen, ya, ini dari nektar bunga, berarti gula dan air nektar bunga diproses, difermentasi oleh lebah jadilah madu, ya, pengganti gula, ya, karena kalau tidak ada manis kita lemes dan liver kita juga tidak bisa bekerja, ya, sudah tahu ya. Nah, ini manis. Lalu ini bee pollen, ya, lalu royal jelly. Masih berkaitan dengan hidup sehat, rombongan juga diajak berkunjung ke Erawade Herb Shop, sebuah tempat yang mengkhususkan diri pada produk obat tradisional dan kosmetik alami Thailand. Tempat ini populer di kalangan wisatawan asing dan penduduk lokal karena produknya berkualitas tinggi yang bersumber dari bahan alami. Lokasinya cukup berdekatan dengan Big Berry Garden. Baik di Big Berry Garden maupun di Erawade Herb Shop, keduanya menyediakan pemandu atau instruktur yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selamat siang, selamat datang di Erawade. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya salah satu staf Indonesia di sini. Bapak nggak mau ke depan aja? Enak ke belakang ya? Takut berdekat. Tapi nggak kedengeran saya. Kantor. Oke, izinkan saya Bapak Ibu 5 menit ke depan. Saya ingin jelaskan sedikit mengenai produk yang ada di Erawade. Beberapa saja yang best seller. Setelah itu baru kita masuk dalam shop. Ya, nanti jadi supaya di dalam shop Bapak Ibu udah nggak bingung karena produk kita tulisannya banyak yang kritik. Ya, jadi dibaca makin pusing, gitu ya. Jadi saya jelaskan sedikit saja. Langsung saja saya mulai. Saya mau kenalkan produk yang paling best sellernya, this one. We call this Yadong. Kita bilang ini dia namanya Yadong. Atau kalau bahasa Thailand, Ya itu artinya obat. Dong itu artinya hirup. Jadi obat yang dihirup atau inhaler. Betul. Sekedar informasi bahwa di Thailand ini kita inhaler atau Yadong itu ada 2 jenis. Yang herbal ya. Yang pertama itu dia bentuknya daun-daun kering. Ada dalam botol seperti botol balsam dia kayak gitu. Itu biasanya untuk dihirup juga, inhale dia. Itu Yadong. Yang kedua juga Yadong yang seperti ini yang ada oil atau minyaknya. Jadi bisa digunakan sebagai daun ginseng ya Thailand kayak dia bagus buat mengecerkan darah. Nah ini bagusnya dia diminum satu hari 1 gelas saja. Nah, ini yang buat kesehatan rambut dan mata, bunga telang. Ini yang ini Bapak cobain. Kalau mulberry apa Kak? Mulberry untuk mengurangi berat badan. Weight loss. Ini untuk mengurangi berat badan. Ini Kak. Coba ya Kak. Kalau ini Ini Rosel, ini untuk vitamin C tinggi, tapi bagus juga untuk pengobatan yang darah tinggi. Yang kuning ini adalah yang original, yang tadi baunya lebih strong, ginseng. Kalau yang hitam atau yang di dalam botol packnya ini, yang baunya kayu jahat. Dia lebih yang restoran bagus pemandangan. Dia luncurannya gak aja.
Waktu makan siang pun tiba, Jungiak menjadi destinasi berikutnya yang dikunjungi untuk makan siang. Ini adalah jaringan restoran hotpot yang cukup terkenal dengan ruang makannya yang besar dan suasananya yang unik. Lokasi Jungiak ini memiliki ciri khas karena cukup luas dan mirip resort, dan dibangun di atas kolam renang besar dengan tempat duduk rakit pribadi dan pencahayaan yang indah di malam hari. Yang pinggir-pinggir bagus. Selepas makan siang, destinasi berikutnya adalah Siam Premium Outlet Bangkok. Sebuah mall yang di dalamnya berjejer outlet merek mewah yang terletak di dekat bandara. Suwarna Bumi, mall outlet ini adalah rumah bagi lebih dari 200 merek, termasuk beberapa merek mewah dan desainer kelas atas. Saat Anda ingin membeli oleh-oleh atau kenang-kenangan dari negeri Gajah Putih, mengunjungi Dry Food Market Nederland adalah pilihan yang tepat. Ini Manisa Mangga. Kamu kok cantik ya? Kamu dari mana? Ini enak juga ini. Ini juga enak ini. Apa? Di sini, pengunjung dijajakan makanan hingga souvenir khas Thailand. Namanya saja Dry Food Market, pasti makanan juga makanan kering. Di sini, kamu bisa mencoba permen, kerupuk, manisan, dan keripik dari berbagai dasar buah seperti nangka, durian, mangga, hingga produk lain seperti rumput laut, cumi, udang, dan ikan. Hampir semua jenis produk dilengkapi dengan toples yang bertuliskan try me, alias boleh dicoba. Namun, bagi traveler muslim perlu cermat dalam mencoba tester yang disediakan. Sebab, beberapa makanan di sana halal dan banyak yang berlabel pork alias babi. Ini enggak? Ini mau kakak? Ah, ini mau. Kata-kata bisa digabung ya Pak Ibu. Nah, kalau di sini rekomnya ada Thai ya Pak Ibu, ada sebelah sini ya, ada Thai tea, ada green tea ya. Kalau beli seluruhnya ada diskon ya. Ada di BNSD, ada Catramo, ada cappuccino, ada espresso ya. Enak banget ya Pak Ibu. Kalau beli 10 ada bonus ya. Lebih kecil berapa itu kayaknya. Tiga ada diskon kan? $5 $2 ringgit yaitu Curing bonus ya Bapak Ibu.
Kota Thailand sebut Buffet menjadi tempat makan malam hari kedua di Bangkok. Ini adalah restoran yang populer di Thailand. Terkenal karena pilihan makanan lautnya yang segar dan beragam serta pengalaman memakan sendiri yang interaktif. Pengunjung dapat memetik udang dan kepiting hidup dari tangki dan memasaknya. Dubai. Sama Naya. Kamilanya kasih Naya. Memang juga ya? Memang deh. Tinggal kantor. Banyak kita di sini. Mau nonton. Banyak banget. Ambil lah. We have come with the best club in the world to bring the magic of the pitch to your home. Momen puncak Tour Thailand pun tiba, Gala Dinner. Sebuah apresiasi atas pencapaian para mitra bisnis serta untuk mempererat relasi antar peserta sekaligus ajang promosi dari vendor. Ya, selamat malam Bapak Ibu dealer sekalian semua di sini. Terima kasih juga atas. Di momen ini, kita disuguhi makan malam dengan beberapa hidangan, hiburan dan presentasi. Dilangsungkan di ballroom hotel tempat kami bermalam. Gala dinner ini dikemas secara eksklusif dan suasana mewah dengan dress code berupa batik. Acara kita malam hari ini karena kita lintas bangsa dan juga bahasa, izinkan saya juga menyapa dengan bahasa Thailand, boleh? Boleh ya, ini udah belajarnya udah 10 tahun yang lalu, semoga benar ya. Sawadikap, Pongche Jackson Kap, Nekam Kanipongpan, Pudamnan Raikan, Sebaik Himai Tuktan. Nah ini nih, Sebaik Himai Tuktan, Sebaik Hi. Boleh tepuk tangan dong untuk yang menjawab, pasti dari Thailand. Artinya apa kabar semuanya? Oh, piye kabare? Api, nah ketahuan area Surabaya atau Jawa Tengah ini nanti kita sapa-sapa. Sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita hadir bersama-sama di malam yang penuh keceriaan, kehangatan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di Philip VIP Partner Gentry. Dan pada malam hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kita tamu-tamu istimewa kita yang sudah hadir. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu dari manajemen PT Pixel Perdana Jaya, Bapak Andre. Satu. Oke. Tadi kita sepakat di 5 ya Pak ya? Saja Pak. Jadi saya ambil 5. Kalau juta ini. Iya, 3 Mi. Oke, boleh diangkat Pak dulu Pak. 2. 3. 4. Akhir. 5 ya. Oke. 5.
Oke. Oke.
Awal November 2025, kami memulai perjalanan bersama dan yang pertama menggunakan moda transportasi udara. Pesawat ya. Nih. Sini, pesawat gitu ya. Dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, kami berangkat saat setengah siang dengan tujuan Jakarta. Apa tulisannya itu? Pesawatnya? Tulisannya itu. Lapar nih. Setiba di Bandara Soekarno-Hatta, kami menuju terminal kedatangan internasional, yakni Terminal 2F, untuk menjemput 2 orang partisipan tur Bangkok yang juga mendarat di waktu hampir bersamaan dengan kami yang dari Makassar. Jam jalan. Jam jalan. Awas. Loncat langsung. Oh, nah ini tiangnya. Nah ini. Tanya lagi gimana? Sini ya. Ya, sini. Antri orang selat ini. Untuk sampai ke Terminal 2F, kami menaiki transported train atau akrab orang menyebutnya Kalayan. Ini adalah layanan transportasi tanpa awak yang menghubungkan ketiga terminal penumpang dengan stasiun kereta bandara. Layanan ini sepenuhnya gratis untuk semua penumpang dan pengunjung bandara. Alhamdulillah, tanpa menunggu lama, rombongan pentur Thailand pun tiba. Iya. Lumayan. Wih, ke Karindo. Iya. Semua arah masuk lanjut ke Makassar. Ada sampai barang tak di situ? Pulang ke Makassar. Iya. Sesaat kemudian, kami mencari kendaraan untuk mengantar ke tempat kami menginap selama di Jakarta, yakni di Mes Pemprov Sulsel di area Menteng, Jakarta Pusat. Ini namanya Rayan di Cina. Rayan di Cina. Perlu dipakai bahasa isyarat atau English. Hari pertama di Jakarta diawali dengan kegiatan olahraga ringan berupa jalan kaki di area Menteng, Kelurahan Gonangdia, Jakarta Pusat. Ini adalah kawasan bersejarah yang dikenal sebagai area elit, tempat hunian pejabat tinggi dan orang kaya, karena lokasinya strategis dan bergengsi, serta menjadi paru-paru kota karena ruang terbuka hijaunya.
pas nonton Indonesia kena pagi, saya sendiri pas. Gimana ya? Segar ya, segar. Selagi berada di Menteng, kami berkesempatan mengunjungi Jalan Cendana. Sebuah jalan yang cukup terkenal karena terdapat kediaman bersejarah Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Kenapa dikatakan bersejarah? Karena sejak tahun 1968 hingga tahun 1998 menjadi tempat penting pertemuan politik dan acara keluarga presiden yang memerintah Indonesia lebih dari 3 dekade. Sabar, Nak. Rumah Cendana adalah simbol sejarah penting yang mencerminkan kehidupan keluarga Soeharto dan arus politik Indonesia pada masanya. Suasana di rumah ini dulunya sangat berwibawa dan sering dikunjungi tokoh-tokoh penting. Namun kini menyimpan cerita dan kenangan masa lalu. Rumah ini pula melahirkan sebutan keluarga Cendana. Istilah keluarga Cendana muncul karena nama jalan kediaman mereka adalah Cendana, yang menjadi identitas bagi Soeharto dan keturunannya. Anu yang besar Pak, yang besar. Bilang besar. Rumah ini kini masih berdiri dan tidak banyak mengalami perubahan dari kondisi aslinya, walaupun kondisinya sepi, tampak tidak terurus dan kondisinya termakan usia. Meski ada rencana dari keluarga Soeharto untuk menjadikannya museum agar bisa dilihat publik, namun sampai saat ini kami berkunjung tempat ini, kondisinya tetap seperti sedia kala. Tertinggal Karin di depan, belakang. Cantik lagi saya. Ada kan? Kurang lebih. Keras.